Oke sobat netizen, dikarenakan beberapa orang tidak percaya terkait adanya orang Rohingya yang sudah 23 tahun berada di Indonesia dan minta dibuatkan KTP, dan juga mengenai statement dari Yara kemarin, advokasi di Aceh, yang mengatakan siapapun yang menolak Rohingya itu bisa terkena pasal ataupun sanksi pidana 3 bulan. Nah, beberapa orang tidak percaya terkait pemberitaan tersebut, katanya hoax, mana beritanya. Nah, maka dari situ saya akan perlihatkan mengenai video-videonya biar kalian yang tidak percaya bisa melihatnya secara langsung. Tolong nyawa orang. Nyawa ya. Dan dalam hukum kita, dalam KUHP juga disebutkan itu. Di pasal 531 itu disebutkan, nah, barang siapa menyaksikan sendiri ada orang dalam keadaan bahaya maut dan lalai mengadakan pertolongan kepadanya, sedangkan pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak mengkhawatirkan bahwa ia sendiri akan kena bahaya. Nah, ini dihukum dengan penjara selama 3 bulan. Ya, jadi yang saya sampaikan di sini bukan hoax ya, selalu ada artikel resminya, selalu ada dari videonya juga, dan itu bukanlah kabar-kabar hoax. Jadi ini khusus untuk beberapa orang yang tidak percaya mengenai adanya orang yang berstatement soal siapa yang menolak Rohingya bisa terkena sanksi hukuman 3 bulan. Itu ya, ada di Serambi News. Jadi ini bukan hoax, itu benar ya, buat kalian yang tidak percaya. Kemudian soal imigran yang ada di Indonesia, yaitu Rohingya yang sudah puluhan tahun pun ada videonya, dan ini buktinya. Di artikel pun ada di CNN dan berita resmi lainnya. Untuk videonya biar kalian lebih percaya itu hoax atau enggaknya, kita dengarkan. Ini adalah Nur Islam yang meminta dibuatkan KTP karena sulit untuk mencari pekerjaan. Saya alhamdulillah sudah datang sini kantor sipil. Saya minta warga negara Indonesia. Kenapa saya tak bisa kerja? Tergantung-gantung macam ini orang berapa lama dapat umurnya. Selama sekarang sudah tahun 91 sampai sekarang saya ditangani UNHCR. Tapi saya minta tolong dari pemerintah sini, tolonglah, saya puluhan tahun saya sudah tinggal di sini, harus saya minta warga negara. Udah jelas ya, beberapa informasi yang beredar itu adalah benar, bukan hoax. Dan ini pun adalah berita-berita terbaru. Itu adalah videonya bagi kalian yang tidak percaya. Kemudian di sini juga teman-teman ada dari rilis pers masyarakat ex Timor Timur yang berada di NTT. Kira-kira seperti apa yang disampaikannya terkait adanya imigran gelap yang masuk ke Indonesia yang justru ditampung dan dibantu. Pers rilis masyarakat ex Tim Tua Pukan. Kepada yang terhormat rekan-rekan jurnalis dan redaksi media, juga kepada rekan-rekan aktivis HAM dan demokrasi dimanapun berada, melihat kenyataan yang dialami WNI ex Tim yang masih berstatus pengungsi, nyatanya hingga saat ini masih banyak yang tidak memiliki hunian yang layak, tidak memiliki sanitasi dan bertempat tinggal, masih beralaskan tanah. Hari ini ratusan keluarga masih menempati 3 camp di Kabupaten Kupang, yaitu Tua Pukan, Noel Baki, Naibonat, dan di Haliwen. Selama hampir 25 tahun, belum pernah ada kejelasan bagi ratusan keluarga ini tentang hak atas tanah, garapan dan hunian rumah yang layak. Hari ini, anak-anak muda generasi kedua dan ketiga di tempat-tempat kamp pengungsian hidup masih dalam kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan. Maka dari itu, kami selaku masyarakat ex Tim yang masih tinggal di kamp pengungsian, khususnya di Nusa Tenggara Timur, menyampaikan aspirasi kami melalui konferensi pers ini. Kami masyarakat WNI Tim Camp Tupukan menuntut: 1. Kami masyarakat camp pengungsian ex Tim meminta kepada pemerintahan dan Presiden RI Bapak Presiden Joko Widodo untuk perumahan 2100 yang dibangun di Burung Unta, sebagian dapat dibangun di kamp pengungsian ex Tim dengan rumah hunian yang layak, alamat Desa Topukan, Kupang Timur. 2. Tolak relokasi di Burung Unta. Ya, sekiranya itulah ya, salah satu bentuk protes juga masyarakat sendiri yang masih banyak yang perlu dibantu, yang seharusnya emang
pendatang gelap dari Rohingya ini jangan diutamakan terlebih dahulu ya, karena masyarakat Indonesia kita juga masih banyak yang terkatung-katung sekarang ya. Salah satunya ini pengungsi ataupun ex dari Timur Timur yang memberikan rilis pers terhadap pemerintah kita. Dan di sini juga Kapolda Aceh teman-teman ya, di situ mengusulkan pemerintah Aceh tidak menampung Rohingya karena bisa memicu konflik yaitu dengan masyarakat setempat. Ya. Kalau kita lihat di sini satu suara ya, pihak kepolisian di sana karena mereka juga sibuk. Ini aktivitas Rohingya mengisi waktu di penampungan BMA Banda Aceh. Anak-anak mudanya lagi main bola. Kayaknya ini di kayak bawah parkiran gitu ya. Makan tidur berak, satu lagi berkembang biak tanpa harus kerja. Kita lihat nih komentar dari netizen bule. Migran gelap rok mini setelah mereka berlayar di Samudra India selama 1 bulan lebih dan terdampar di pantai Indah Aceh dengan kondisi mengenaskan, sekarang mereka sedang main bola dan isi waktu sambil menantikan makan siang besar. Menunya hari ini adalah ayam geprek dengan tahu, tempe, dan beragam lalapan, puyung hai. Habis itu juga ada ikan mas dan ikan gurame. Sebagai penutup ada cendol dan juga makanan Nusantara kolak. Setelah itu mereka akan beristirahat BBS dan akan bangun jam 4 sore untuk mendapatkan coffee break. Coffee break hari ini menunya adalah wafer buffalo dengan teh tarik yang panas dan lezat dengan gula aren. Inilah hari ini kegiatan, mari kita berdoa agar mereka semakin dipulihkan dalam kondisi yang sangat-sangat sekarat ini. Mereka butuh dipulihkan, butuh makanan, dan tolong sumbang kalau bisa 1 orang 1 karung nasi setiap hari. Terima kasih, salam sejahtera, salam Wakanda. Sarkas ya guys, bukan berarti dia ngedukung Rohingya, enggak. Dia juga menolak ya. Oke. Di sini banyak sekali netizen yang ketawa tuh. Ya, jadi itu ya yang sudah kita sampaikan dari videonya, dari artikelnya itu ada bahwa ada benar-benar ada gitu ya orang Rohingya yang sudah menetap di Indonesia 23 tahun itu meminta untuk dibuatkan KTP karena dia membawa kakak juga. Tapi pada dasarnya kalau yang di Sidoarjo aja, ini kan yang di Makassar nih, yang di Sidoarjo aja itu tidak boleh ya. Tidak boleh melakukan aktivitas pekerjaan karena dia sebagai imigran. Tuh banyak ya di sini artikel-artikelnya, bukti-buktinya soal orang yang sudah tahunan minta KTP. Kemudian di sini juga sudah ditangkap lagi ya sekitar ada 3 orang oknum ya, oknum kasus TPPO yang sudah ditangkap kepolisian yang kabarnya itu menerobos barisan pengamanan, kemudian mereka ditangkap. Kita nantikan lagi ya informasi-informasi terbaru lainnya. Semoga ada titik terang dan penyelesaian masalah ini hingga selesai, tentunya sesuai aspirasi ataupun harapan masyarakat. Karena yang berharap Rohingya ini segera dipulangkan ataupun tidak ada yang masuk kembali itu bukan hanya keinginan masyarakat yang berada di wilayah terdampak aja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia.